Karoy itu. Karoy. 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 Ini akibat perbuatannya dia sendiri nih. Dia bisa sadar nggak, Roy? Sini teh. Bisa kita bawa keluar. Serem ya. Ini kenapa Roy? Tadi itu ada bentrokan energi antara itu Tolong bawa dengan... keluar. Bisa. Bopong. Kuatin. Dibopong aja. Thank you. Jadi ada bentrokan energi deh. Jadi Gitu Kak. ketika kita lagi ini Megang. dan ngerasain sesuatu, kamu ngerasain sesuatu nggak Kak? Iya, panas. Lagi panas. Iya bener. Iya kan? Ada energi. Energi panas ya? Panasnya tuh yang Panasin. jalan dari pelan-pelan gitu. Gitu. Iya, energi panas. Dari dingin ke panas, Dingin, panas. Tiba-tiba tek ke situ. Saya pengen tahu lebih lanjut. Bangun. Danang. Mas Danang. Aduh bau banget ya. Mas Danang. Sorry. Oke. Saya minta Mas Danang sekali lagi melakukan ritual tanpa kita. Bahaya. Bahaya. Silakan lakukan ritualnya. Mas Danang bisa dengar saya ya? Oke. Kita oh my god. Kenapa, Roy? Sini deh. Ih. Apa sih? Latung lagi. Jadi ketika kakak tiri saya tadi yang saya bilang saya mau hampir mati, nanti akan berbangkai seperti ini, keluar batung di belatung di Loh, terus kakak tiri kamu cek ke dokter, ada masalah dong? Apa juga sih? Oke, gini. Kamu silakan ritual dulu dan saya tidak akan mengganggu. Roy ini ritualnya manggil yang kakek-kakek. Dia manggil kakek itu. Ini sosok kayak kakek yang kamu gambar ya, Roy? Iya. Dia kerasukan, Mas. Karoy. Ya. Karoy. Karoy tuh kan Karoy. Seperti biasa tuh Karoy. Aduh, mulai lagi dia nih. Kamu incer siapa sih sebenarnya? Siapa? Bayu. Bayu. Kamu makhluk astral, nggak bakal bisa berkomunikasi. Ih, Karoy dia kayak kakek-kakek. Tuh kakek-kakek banget itu wujudnya udah. Kamu boleh masuk ke badan ini, tetapi jangan mengganggu. Kamu berada di kendalian saya. I want to burn the dolls. The dolls Ini. actually. Bisa nggak Kak? Ya, Kak dia kesini Kak. Kak Bayu. Be careful. Dia mari tuh Kak Bayu. Kak Bayu. Kak. Cepat. Dia bisa nyerang gitu Roy. Oh, bisa. Ayo, Roy. Ayo Kak. Mas Bayu. Jangan panik ya teman-teman. Jangan panik. Gak boleh panik dan gak boleh tegang di sini. Aku tadi nyerang Roy. Kita harus bakar ini. Ih. Kamu ngelawan saya. Makan nih. Jangan ganggu bintang tamu saya dan partner saya. Saya kasih tahu kamu, alam kita berbeda. Dan keluar dari tubuh anak ini sekarang. Bakar, Bay. Teh bantu teh, tante kalau duduk gini tuh harus dibakar teh. Mau apa? Biar gimana pun manusia sama makhluk halus nggak bisa bersatu. Holy crap. We have to burn. Belum. Hati-hati, Bay. Pakai itu. Aduh, nggak bisa, ini habis. Ayo cepet. Mas Bayu.
Baik, cepetan, Bay. Kebakar. Udah kebakar. Udah kebakar. Tuh kan Pas dia. pada saat ini dibakar, dia ngerasain kepanasan loh, Bay. Iya, dia kesakitan keluar dari sini ya. Kita harus hancurin air mawar. Baik. Open this. Kasihan tuh Kak. Kamu nggak boleh minum air mawar, tapi saya akan berubah. Kasihan loh. Hapusin dendamnya. Ini saya buang air ya. Hah? Buang aja. Kasihan loh. Jadi bener ya, makanya kenapa kakek-kakek itu marah karena setiap dia ritual sebenarnya ngasih makan si kakek-kakek itu. Ini keluar lagi loh empedunya. Keluar lagi dong empedunya. Oh my god. Geli banget. Saya minta telur. Ya, dia keluar lagi tuh itunya. Roy, kakek-kakeknya udah pergi kan, Roy? Apa Belum sepenuhnya. Masih ada gitu. Masih ada di sini. Itu keluar lagi. Iya. Kambing. Empedu kambing. Empedu kambingnya bisa kita bakar juga ya. Oh, harus dibakar ya? Iya. Jorok ya. Biasanya ya jadi gini, setiap kali penelusuran, setiap kali kita ketemu kasus yang banyak ya, Bay, sepanjang perjalanan. Kita nggak bisa percaya sama makhluk Iya, bener. halus. Ambil, Bay. Aduh. Disgusting. Bakar. Burn. Saya akan netralisir dengan telur. Dari air kembali ke air, dari api kembali ke api. Semua yang dilakukan kembali ke nol. Saya keluarin apapun yang ada di dalam telur ini. Semoga dia akan selamat. Ini buat apa ya? Saya nggak bisa bertahan di sini. Saya bersihkan semua wajah ini, terhindar dari malapetaka, dari api kembali ke api, dari air kembali ke air, dari tanah kembali ke tanah. Belatung itu. Roy. Cacing itu. Ih, cacing, Kak. No, Sih. bukan cacing. Ini bukan Belatung. cacing. Apaan? Jarum. Ih, jarum. Ini ada jarum dari dalam telurnya. Jarum. Ini dari dalam badan dia sebenarnya. Iya. Aduh. Yang buat baik. guna-gunanya, Roy. Iya, baik. Hati-hati, baik. Bawa banget, Kak, Bay. No. Jangan. Kak Bay. Harus diambil. Kak Bay, hati-hati. Ih, bener itu, Kak. Ih, jarumnya Ih, bahaya loh. banget tuh jarumnya tuh. Oh my God. Ini dari Ih, badannya gila dia. banget, Ray. Iya, dari badannya dia. Apa yang ditanam, apa yang dituai, ada sebab dan akibat. Bau banget. Oh, jadi ini berbalik sekarang ke dia Ke dia Roy? gitu, Kak. Masuk ke situ Kamu juga ya. mencium sesuatu? Iya, Bau banget ini. Bau amis kan? kayak bawa apa gitu, Kak. Amisnya nusuk banget, busuk. Ini lebih kayak ke busuk, Der. Busuk ya, busuk. Ini lebih ke busuk banget ya. Bau busuk. Mas Danang, dia sudah sadar kok. Hanya traumatic effect. Jadi dia tertidur di dalam alam bawah sadarnya. Tetapi saya jamin dia aman. Mas Danang, yuk. Kau bisa bangun? Mas Danang bisa dengar? Oke. Mas Danang, yuk kita kembali sini. Mas Danang ambil nafas dulu, tenangin dirinya dulu, kumpulin energinya, pelan-pelan kita berdiri ya.
kita berdiri. Bisa ambil nafas. Saya pakai maskernya lagi ya. Ya. Oke, saya pakai. Terus satu lagi tuh teh. Mau pakai kah? Minta Di sini ya. tisu dong. Oh, thank you. Roy. Oh my god. Roy, ini Danang udah bersih dari Belum kayaknya kakek-kakek. sih. Danang belum bersih sepenuhnya dari kakek-kakek tersebut. Saya masih curiga, Danang. Di rumah kamu atau lokasi kamu menyembunyikan sesuatu ya? Jangan bohong sama saya. Iya. Masih ada apa lagi? Jimat lagi di sana. Saya tuh tergoda untuk melakukan penelusuran lebih dalam ke lokasinya Danang. Ini harus Entah ada apa dibersihin ini. deh. Bener-bener di rumahnya harus dibersihin. Kalau Emang enggak dia masih nggak akan ada. kelar dendamnya. Kamu nyimpen jimat Iya. akan mungkin. Di salah satu itu di belakang rumah saya itu ada. Aduh. Sama di dalam rumah pun ada itu. Jimat itu kayak apa? Boleh tahu? Keris atau apa? Mungkin saat ini belum bisa saya sampaikan. Oh. Karena ada di situ. Dia nggak tahu juga mungkin biasanya dibungkus dan Oh, dia dibungkus. nggak berani ngelihat, suruh cuma simpen tanam. Itu berupa kain kafan soalnya saya terimanya itu. Mas Danang, ini udah diproses cleansing sama Roy dan tadi ada jarum yang di dalam badannya Mas Danang udah diambil keluar dan juga ini boneka jerami juga udah kita bakar. Sudah bakar. Ini mudah-mudahan sih setelah ini Mas Danang bisa lebih tenang, tapi tentunya yang di rumah itu harus ada sesuatu yang ya mudah-mudahan Mas Danang juga. Tapi kira-kira yang di ini tubuh saya ini masih ada kayak kakek itu. kayak kakeknya Kalau gimana kamu tadi? bisa membereskan semua barang-barang sisa kamu di rumah, mungkin bisa saja dia pergi selamanya. Tapi kalau di sini, Danang, ini pergi untuk sementara. Jadi Saya nanti nggak ya? bisa akan kembali lagi Oh kalau iya, nggak iya. di- Oh pasti dong. Tergantung kamu dendamnya seperti apa. Baik. Kita berempat tidak bisa menjamin nasib seseorang. Betul. Tidak bisa. Hilangin Udahlah, semuanya. biasa-biasa aja, Mas Danang. Cinta damai. Bicarakan kalau ada sesuatu di Iya. permasalahan. Nah, iya itu. Oke Mas Danang, kami harap yang terbaik buat Anda. Terima kasih sudah hadir di Penembus Mata Batin. Selamat malam. Selamat malam. Anda boleh meninggalkan studio. Jika hatimu kotor, dipenuhi rasa benci dan iri hati, kebaikan setinggi gunung pun tidak akan ada artinya untukmu. Tadi kamu bilang di rumah Danang masih ada hal-hal lain ya, Roy? Iya, 100% saya lihat Mas Danang ada menyembunyikan banyak sesuatu yang gak mau dia bongkar pada malam hari ini. Iya, tadi dia juga kayaknya Iya. masih ada belum tuntas. Saya sih nggak Badan dia percaya tuh ya. masih kayak yang berat gitu kata dia Iya. tadi kak. Dia bilang ya kan? tadi katanya berupa di kain kaftan. Di kain kain Kafan. Kafan. Kain Kain kafan. kafan. Mm-mm. Iya, apa? Kalau secara logika dia punya voodoo dolls dia bawa Iya. ke sini, Terus apalagi dia di rumahnya yang Masih dia ada ngerasa hal-hal. nyaman, dia menyimpan barang aneh. Iya benar-benar. Tampaknya kita harus melakukan penelusuran ke lokasi Mas Danang. Baik. Betul sih oke. kak, benar. Kalau gitu pemirsa setelah ini, Frisly dan tim Menembus Mata Batin akan melakukan penelusuran ke tempat partisipan kami, Danang. Pemirsa, sekarang saya sudah ada di depan rumah partisipan kita, Mas Danang, dan saya akan membantu permasalahan yang dihadapi oleh Mas Danang. Mas Danang, Oh iya, sebentar. Rusli, silakan masuk. sih Mas. Ya. Kak, minta masker ya. Ya. Mas, boleh dipakai dulu? Ya. Udah ngerasain gak enak ya, baru pertama masuk aja. Terima kasih Rusli sudah bisa datang ke rumah saya. Iya. Ya. Jadi saya ingin bercerita nih bahwa akhir-akhir ini saya sering kali diganggu dengan roh-roh halus, tepatnya sama kakek. Sosok kakek-kakek. Iya, betul. Iya sih Mas, dari awal saya masuk juga saya ngerasa aura negatifnya itu berasa banget. Iya. Dan kayak ada sosok negatif yang datang ke sini. Iya, terus jadi di sini tuh tempat di mana seringkali benda-benda bergerak gitu. Di dapur ini ya? Iya, betul di rumah ini, di dapur ini. Kenapa? Pintunya itu ada kebuka tapi
Hah, pintu? Tadi ini ketutup ya? Tadi ketutup ya? Tadi ketutup? Iya. Aku juga nggak ngelihat apa-apa sih di sini. Cuma kayak yang tadi aku bilang, kalau ada, aku ngerasain energi negatif itu berdatangan tadi. Bang Ucen, boleh minta tolong dicek. Kosong. Tapi aku ngerasa di sini tuh auranya negatif itu karena Mas Danang masih menyimpan boneka jerami yang biasa Mas Danang pakai buat ritual. Iya, betul sekali. Jadi saat itu kemarin saya ke studio memang bawa yang boneka jerami kecil. Yang kecil. Yang kecil. Yang ada di sini? Yang di sini yang besar. Yang besar. Yang besar. Ukuran raksasa ya. Saya boleh lihat bonekanya? Oh, silakan. Ada di atas. Di atas. Iya, betul. Mari. Sebentar, Mas. Kenapa sih? Tiba-tiba aku dapat penglihatan. Ya. Mas Danang ini pernah berkomunikasi dengan sosok kakek-kakek itu pada saat ritual. Dan juga Mas Danang melumuri darah Mas Danang sendiri ke kain putih. Semacam persembahan untuk si kakek itu. Betul, memang itu untuk si kakek. Jadi biar si kakek itu biar lebih hidup dengan darah saya. Itu syarat utamanya. Saya makin penasaran nih, Mas. Saya boleh? Boleh, silakan. Mari. Ya, di sini adalah tempat di mana saya menaruh boneka jerami raksasa saya. Oke, ini tempatnya. Iya, di sini. Pemirsa, aura di tempat ini benar-benar bertentangan banget sama aku pribadi. Dan pas masuk itu aku ngerasa kayak tiba-tiba pengap, kayak nggak ada oksigen pas masuk. Jadi di sini tempat. Iya, di sini betul. Di mana bonekanya, Mas? Itu di sana, saya taruh. Boleh tolong ngambilin? Boleh. Pemirsa, ini yang tadi aku bilang dan aku ngerasa ini adalah salah satu eksistensi dari si sosok kakek-kakek itu. Mas, kenapa? Pemirsa, kayak si sosok kakek-kakek yang tadi ngasih unjuk eksistensinya sekarang masuk ke tubuhnya Mas Danang. Kak Azam, aku minta lada sama ibu tolong dibawa ke sini. Pemirsa, ini harus kita sadarin supaya si sosok kakek-kakek itu malah makin mengganggu dan aku makin merasa pengap di sini. Bantu aku ya, Kak. Tuh, lepasin boneka itu, Kak. Sadar. Sadar. Lepas, Kok dia masih merengis gini sih? Kazam, aku minta tolong ambilin air ya. Iya. Aku mau netralin boneka jerami ini.
Pemirsa, ini auranya semakin kuat karena si sosok itu nggak suka sama keberadaan kita dan dia makin ngeganggu. Jadi emang kita harus cepet-cepet netralin boneka ini. Tunggu ya, Kak. Kak, Ya. tolong dihancurin Kak bonekanya. Ini masih meronta-ronta nih. Iya, karena bener kayak ngerasain dari boneka ini, Kak. Tuh apaan, Zam? Pemirsa, ini yang tadi aku bilang, kalau Mas Danang ini melumuri kain putih dengan darahnya sendiri, dan ini yang buat dia juga kayak ngerasain kalau kita ngapa-ngapain boneka ini. Jadi karena udah menyatu, kita harus bakar ini. Kak Sri, tolong dipegangin ya, soalnya aku takut kenapa-napa pas aku ngebakar boneka ini. Harus dulu. Hati Kak. Zam, hati-hati Zam. Nah, pemirsa, kenapa Mas Danang seperti ini? Karena darah yang ada di boneka ini emang udah menyatu dengan si sosok kakek itu. Jadi kalau kita ngapa-ngapain bonekanya, Mas Danang pasti bereaksi. Tapi ini juga cara untuk saya menetralkan Mas Danang dari si sosok kakek-kakek itu. Pemirsa, saya yakin akan ada reaksi lain yang keluar dari tubuhnya Mas Danang. Kita tunggu aja ini sampai boneka ini kebakar semua. Hey, please. Bah, ini berbusa. Ini nggak apa-apa nih. Gak apa-apa Kak, ini justru cara buat si makhluk itu keluar. Karena yang aku bilang tadi, darahnya itu udah nyatu sama si sosok kakek-kakek itu. Lagi ini nggak apa-apa nih. Gak apa-apa Kak. Oke pemirsa, ini udah selesai. Ini juga udah netral dan setelah ini juga aku minta tolong Kak Sri buat ngebawa Mas Danang ke tempat yang aman. Dan Kak Azam tolong dibakar sampai bener-bener kebakar semuanya ya. Kak, aku minta tolong air dong. Mas. Mas. Kak Azam tolong dibakar ya Kak. Iya, ya. Partisipan yang hadir pada Menembus Mata Batin kali ini. Dua-duanya adalah pelaku mistis. Karena dendam, akhirnya mereka melakukan ritual yang justru malah mengundang makhluk astral dalam hidupnya. Roy, gimana tanggapan kamu, Yuli dan Danang? Bagi saya kedua partisipan kita hari ini cukup menyeramkan dua-duanya. Namun saya tidak menyangka juga Yuli, seorang perempuan yang tampak seperti biasa, memecahkan besi dari Iya, benar. badannya. Itu saya nggak tahu, itu benar-benar luar biasa. Kuat banget. Dia punya penjagaan makhluk halusnya seperti itu. Saya strong banget itu Strong Kak. banget kan, dan dia tuh menyeramkan, lempar-lempar telur. Telur lah. Kamu tadi kena gak nih? Aku kena Di- tadi tuh sakit sama nggak si- maksud saya? Kan Sakit kena ada banget, bekasnya. sakit dan Oh. baunya tuh Bau. busuknya tuh Jangan-jangan dia nyengat minum. banget. Aku tadi Iya. pengen marah banget, cuma sayangnya itu bukan Yuli kan. Iya. Iya. Jadi kalau aku pun marah ngelawan, ya. yang aku Ya percuma, udah, yang aku lawan ya. bukan Yuli gitu. Iya, Jadinya kasihan sih. aku ya udah cuman kesel aja. Itu bau busuknya tuh beda. Telur kita tahu kan bau Iya. amis, ini Iya, kan beda. busuk ya. Busuknya tuh nyengat banget, itu yang Jadi aku nggak tahan. Dela pernah kena belatung. Kakak pernah Pernah telur kena pas telur. deh kak, Iya, kena telur telur pas busuk deh. jadinya. Ya udahlah, Kamu adil tanggapannya ya. gimana tuh? Del, Yuli dan Danang, mana yang lebih serem? Kalau aku sih Kak Yuli ya. Yuli. Iyalah. Iya. Iya, Karena dan- dia lebih agresif. Agresif, mecahin soalnya. lagi matahin besi loh kak. Bener. Iya. Kalau Danang tuh lebih ke arah Kayak diem, mau ngejar kita, tapi Kasihan susah sih. juga. Dan Danang lebih disgusting gitu, lebih Iya, bener. sedikit menjijikan karena Menjijikan, makan makan empedu. empedu. Aku takutnya ini, dia nyerang loh. Nyerangnya dia. tuh lebih kasar. Mm-mm. Itu yang aku takutin, soalnya kita nggak pernah tahu kan. Iya, kita tuh nggak kayak pernah gitu. tahu. Tapi mudah-mudahan ya setelah malam hari ini Yuli dan Danang akan menembus mata batin, dua-duanya benar-benar Bener-bener berhenti mau dari berhenti hal-hal dan mau mistis, berubah, jadi ritual-ritual lebih baik. gaib, berubah lebih baik. Dan Iya, ini jadi mudah-mudahan. pelajaran buat siapapun yang menyaksikan tayangan ini. Iya pasti Baik, ya. The Peros, Nia, dan juga Della. Ya, Kak. Terima kasih hadir di Menembus Sama-sama, Mata terima Batin. kasih Kak Bayu. Sukses untuk Terima semua kasih, rencana Kak yang Thank Bayu, you, Kak Roy, Della, dan Kak Gi. Dan. Oke.
Roy Kiyoshi, terima kasih Terima untuk kasih, semua penjelasan sama-sama. pencerahannya buat kita semua. Pemirsa, jangan pernah menyimpan dendam walau Anda pernah merasa disakitinya. Karena itu justru akan menghalangi langkah Anda mencapai bahagia. Ikuti terus kisah-kisah menarik selanjutnya yang akan selalu kami sajikan di sini, Menembus Mata Batin.